Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kalau saudara penyuka sepak bola pasti kenal dengan pemain hebat ini, yaitu David Beckham dan Cristiano Ronaldo. Mereka sama-sama hebat di bidang persepak bolaan. Bahkan kepiawaian mereka bermain bola membuat dunia ini berdecak kagum. Dan yang menarik, kehadiran mereka di tim yang mereka bela atau di kesebelasan yang mereka bela selalu memberikan aura semangat tersendiri bagi rekan-rekan satu timnya. Kehadiran mereka bukan sekedar rekan satu tim bermain sepak bola, tapi kehadiran mereka bisa menyemangati. Apalagi Cristiano Ronaldo, dia didaulat mendapat reward menjadi pemain terbaik dunia berkali-kali. Seingat saya 5 kali. Saudara kan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa mereka bisa hebat? Kenapa mereka bisa bermain sepak bola di atas rata-rata? Rahasianya adalah satu. Mereka berlatih lebih keras dari teman-teman yang lain. Mereka berlatih lebih disiplin dari teman-teman yang lain. Mereka menjaga profesionalitas sebagai pemain sepak bola dengan begitu rupa, sehingga mereka sekali lagi berlatih lebih keras. Latihan itu penting. Semua orang tidak semuanya serba bisa dalam tempo yang singkat. Tiba-tiba kita semuanya bisa segalanya, enggak. Kebanyakan dari kita bisa karena latihan. Kita bisa bersepeda karena latihan. Kita bisa membaca karena latihan. Kita bisa mengerjakan itu karena latihan. Itulah pentingnya latihan. Apalagi di situasi pandemi ini, imun kita harus kita jaga sampai di level yang tertinggi supaya kita tidak gampang sakit, supaya kita tetap sehat. Dan itu bisa kita atur dengan cara kita meningkatkan latihan olahraga kita, exercise badan kita dengan baik. Dan Paulus, seorang rasul besar itu juga mengakui pentingnya latihan-latihan seperti ini. Mari kita membaca 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus mengakui latihan badan itu dibutuhkan, sekalipun terbatas gunanya. Kenapa dia bilang terbatas? Karena latihan badani ini terbatas dengan usia kita yang semakin usur, dan terbatas oleh jatuh tempo kita. Apa yang saya maksud jatuh tempo? Kita semua nanti akan meninggal. Dan latihan badani tidak berguna apa-apa di situ. Itu maksudnya gunanya terbatas. Tetapi selama kita hidup, kita exercise, itu oke. Kita olahraga, kita latihan, itu bagus. Tapi sekali lagi yang mau dibilang Paulus adalah latihan itu penting. Termasuk dia langsung menghubungkan, mengkaitkan itu dengan ibadah. Jadi dalam ibadah pun dibutuhkan latihan. Ya, banyak orang ibadahnya jatuh bangun. Ya, ibadahnya kalau moodnya lagi bagus, ibadahnya kalau situasinya baik-baik aja. Tidak. Ibadah kepada Tuhan itu sebuah kebutuhan. Karena di dalamnya kata Paulus mengandung janji, bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Apa maksudnya Paulus? Dengan ibadah kita akan terkonek terus dengan Allah. Dengan ibadah hubungan kita akan terjamin. Relasi kita dengan Allah akan terus berlangsung dengan kita berlaku ibadah. Kemarin saya katakan, kalau kita terputus daripada Allah, maka kehidupan kita bukanlah hidup yang berguna, sia-sia belaka. Dengan ibadah, maka kita akan menemukan jati diri kita. Kita akan menemukan tujuan-tujuan hidup kita. Dan kita akan mendapatkan cara-cara jitu untuk menjalani kehidupan ini. Itu hanya kalau kita rajin beribadah. Karena di dalam mengandung janji. Janji apa? Janji Allah yang akan memberkati. Janji Allah yang akan menolong. Janji Allah yang akan memberikan jalan keluar. Janji Allah yang akan menebus kita dari dosa. Janji Allah yang akan memberi kita hidup kekal. Ingat, hanya kegiatan ibadahlah yang kita akan lakukan di dunia ini dan nanti di sorga. Semua kegiatan yang lain hanya kita bisa lakukan di dunia ini. Tapi kalau ibadah, itu kita bisa lakukan nanti di sorga. Karena ketika kita ada di sorga, maka di sana yang adalah ibadah, mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah selama kita di dunia ini, kita melatih diri kita beribadah. Beribadah secara pribadi dan dalam pengertian yang khusus, kita berlatih berdoa.
berlatih membaca firman Tuhan tiap hari. Dan dalam skup yang lebih luas, beribadah itu adalah mempersembahkan diri untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun profesi saudara, apapun kesibukan saudara, apapun aktivitas saudara, biarlah itu merupakan profesi, kesibukan, dan aktivitas yang mempermuliakan nama Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Selamat berlatih, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati.